Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir maupun yang menyaksikan dari rumah masing-masing. Pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesempatan juga belasan waktu untuk hadir di tempat ini. Insya Allah semata-mata dalam rangka thalabul ilmi yang semoga semua itu dicatat di sisi Allah sebagai amalan shalih. Dan pada kesempatan kali ini melanjutkan kembali tentang perkara hati. Setelah sebelumnya kita membahas tentang sifat atau nama-nama dari hati. Yaitu hati kadang disebut al-qalbu, sebab sifatnya yang tidak konsisten atau bolak-balik. Kemudian juga hati disebut sodru, sebab hati itu pusat kendali manusia. Kemudian hati juga disebut fuad, sebab hati itu ibaratnya daging yang bisa dibakar atau disulut emosinya ataupun didorong nuraninya. Begitupun hati disebut lub, jamaknya albab, sebab hati itu atau albab itu adalah hati yang bersih, atau kita dalam bahasa Indonesia mengenalnya dengan hati nurani atau hati kecil yang tidak bisa dibohongi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peran hati. Peran hati. Nah, hati itu mempunyai peran yang sangat penting, bahkan digambarkan sebagai raja dalam tubuh manusia, dan anggota tubuh yang lain itu adalah pasukannya. Nah, artinya hati itu sebagai pusat kendali, pusat kebijakan. Nah, di antara peran hati yang pertama adalah al-ba'ith. Al-ba'ith, penggugah, atau ad-da'i, pendorong atau motivator. Jadi sekali lagi yang pertama adalah al-ba'ith, penggugah. Yang kedua ad-da'i, pendorong atau motivator. Nah, hati itu ya. Nah, hati itu berperan sebagai pendorong atau motivator bagi segala perbuatan, bahkan pekerjaan yang berat sekalipun bisa dilakukan asal hatinya kuat untuk mendorong anggota tubuhnya. Istilahnya lautan yang dalam pun bisa diselamati, samudra yang luas pun bisa diseberangi, gunung yang tinggi pun bisa didaki, asal dorongan hati yang kuat. Seperti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka bertugas menyampaikan surat kepada raja-raja yang ada di seputaran Jazirah Arab. Ekspedisi ini, kalau tidak salah terjadi setelah perang Badar, saat Nabi SAW mengalami atau mendapatkan kemenangan. Nah, para sahabat mereka menyampaikan surat kepada raja-raja melewati padang pasir yang panas dan terjal, menempuh jarak ribuan kilometer hanya bermodalkan unta atau kuda paling cepat, atau bahkan mereka berjalan kaki. Tetapi karena hati mereka kuat dengan harapan apabila surat itu diterima oleh raja, kemudian dengan wasilah surat tersebut
raja-raja itu masuk Islam, maka alangkah bahagianya para sahabat yang menyampaikan surat itu. Walaupun resikonya terbunuh. Bahkan ada ya yang menyampaikan surat ke Raja Isra yang dibunuh dan diwejek-wejek gitu ya, suratnya gitu, dihancurkan. Nah itu semua gitu, adalah resiko yang mesti diambil. Karena hatinya yang kuat, itu semua tidak menjadi masalah bagi mereka. Nah untuk itulah Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya nilai amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang tergantung apa yang ia niatkan. Artinya sebelum beramal, sebelum melakukan aktivitas, maka kita harus menyiapkan hati yang tulus, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW menegaskan di hadis yang lain, innallaha la yanzuru ila qulubikum. Innallaha, sesungguhnya Allah la yanzuru, tidak akan melihat gitu ya, ila suwarikum, kepada rupa fisik kalian, wa amwalikum, begitupun dengan harta kalian, wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian, atau perbuatan kalian. Nah, jadi Allah itu melihat hati kita. Artinya melihat hati, sebab hati itu adalah pendorong dan menekan tubuh kita agar beramal. Jadi yang disebut hati dulu ya, sebelum amal. Sebab kalau amal tanpa hati yang ikhlas, maka itu adalah kesia-siaan. Nah, tentang peran hati yang luar biasa ini, Rasulullah SAW bersabda juga di hadis riwayat Muslim, man hamma bihasanatin, barang siapa yang bermaksud, berkeinginan, bercita-cita bihasanah, untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak melaksanakannya, tidak melaksanakan cita-citanya, tidak mengerjakannya, maka kata Nabi, kutibat lahu hasanah, ia tetap akan ditulis satu kebaikan, tetap akan ditulis. Wa man hamma bihasanatin, kemudian barang siapa yang bermaksud berbuat kebaikan, fa'amilaha, tetapi dia ini mah mengerjakannya, mengerjakan apa yang dimaksudkan, kutibat lahu asron, maka dicatat baginya 10 kebaikan, illa sab'i mi'ati dipin, sampai dengan 700 kali lipat. Kalau maksud mah satu, kalau maksud kemudian dikerjakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Nah sekarang bagaimana kalau hanya sekedar mengerjakan ya? Nah makanya hati itu benar-benar mempunyai peran yang sangat strategis, harus benar-benar disiapkan. Sebaliknya, wa man hamma bisayyi'atin, barang siapa yang bermaksud, berniat jahat gitu ya, falam ya'malha, akan tapi dia tidak mengerjakannya, lam tuktab, maka tidak dicatat kejahatannya itu. Wa in amilahu, akan tetapi bila dia mengerjakannya, kutibat, dia dicatat satu kesalahan, satu dosa ya. Nah artinya hati itu bisa mendorong seseorang melakukan kebaikan, juga melakukan kejahatan. Bila dorongannya itu kebaikan, maka satu kebaikan dicatat. Kemudian bila dorongan itu kejahatan, tidak dicatat. Tapi bila mengerjakan 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, tetapi bila kejahatan dicatat satu dosa. Tapi bukan jadi dalil ngagampil ke dosa. Beda hijinya bu, kayak gantian ke 700. Nah, itu seperti itu. Sebab sedikit-sedikit nanti jadi bukti. Alon-alon asal kelakon.
Pilih gitu. Nah itu peran hati yang pertama, yaitu al-ba'in, penggugah, ad-da'i, pendorong. Nah kemudian yang kedua, hati adalah al-muharriku lil a'mal. Al-muharriku, penggerak untuk beramal. Hampir sami selesai. Artinya seseorang apabila ingin beramal atau mau beramal atau tidaknya itu tergantung kepada hatinya. Kami hati menuju hoream itu salirannya. Begitupun sebaliknya. Jika hatinya kuat mendorong untuk beramal, maka ia akan dapat melaksanakan pekerjaan tersebut. Walaupun pekerjaan itu berat. Atau misalkan karena hatinya sedang bersih, sedang kuat, sedang penuh dengan keimanan, maka pekerjaan dosa yang sudah biasa, yang sudah mendarah daging, maka itu pun dapat ditinggalkan. Nah hati ini ibarat mesin, seperti mesin pesawat yang kecil tapi mampu mengangkat beban pesawat plus beban penumpang, dapat terbang bahkan dengan kecepatan yang tinggi. Nah begitupun dengan hati yang dapat menggerakkan tubuh manusia walaupun secara ukuran itu sangat-sangat kecil. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang kita bisa ambil hikmah dari ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan mereka berhijrah, wajahadu, dan berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa-jiwa mereka, a'dhamu darajatun indallah, setinggi-tinggi darajat atau derajatnya di sisi Allah, ulaika humul faizun, dan merekalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Nah, seolah ayat ini menunjukkan tentang keutamaan ya. Tetapi bila kita ambil lagi atau pelajari lagi bahwa ayat ini menunjukkan dengan modal amanu, beriman, para sahabat mampu hajar, berhijrah dari Mekah ke Madinah, atau hijrah sebelumnya dari Mekah ke Habasyah, hanya bermodalkan iman. Padahal mereka di Mekah sudah enak, sudah repeh rapih tertara harja, kok seraos gitu, tuang tinggal ya, dan lain sebagainya. Tapi dengan modal iman mereka mampu melewati padang pasir, berjalan dari Mekah ke Madinah, kurang lebih jaraknya 500 km, hanya bermodalkan aman. Kemudian ketika seruan jihad datang, mereka pun tak segan dan tak ragu untuk menyambut seruan itu. Okay. Mereka berangkat ke Medan Badar, okay, hanya 300 orang. Karena tadi niatnya itu bukan untuk berperang, tapi mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Tapi ternyata Abu Sufyan sudah tahu dan mengirimkan informasi ke Mekah. Maka Abu Jahal berangkat dengan 1000 pasukan lengkap. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada hati orang-orang mukmin. Selain mereka diteguhkan hatinya, juga Allah beri pertolongan dengan pasukan malaikat. Nah, Allah pun memberikan kemenangan dengan tewasnya 70 kaum musyrikin dan 70 tawanan, serta mendapatkan ghanimah yang bila diukur dengan kilogram kurang lebih 100 kilogram emas. Nah, itu teh modalnya aman. Beda lagi kalau sekarang hatinya ada kekotoran, ada sesuatu selain ikhlas karena Allah. Contohnya perang Uhud dan perang Hunain.
perang Uhud mah tergoda dengan ghanimah, perang Hunain mah sombong dengan jumlah. Nah, maka Allah menguji hati-hati kaum mukminin. Itu jadi pelajaran buat kita. Kade kagoda itu teu acan nyatakna. Baru tergoda, baru terperdaya dengan harta dan jumlah. Nah, maka mudah bagi Allah untuk mengalahkan atau memenangkan. Nah, begitupun gitu ya, firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu alladzina, orang-orang yang idza zukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hati. Nah, sanes tarangna gitu. Hatinya yang bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, dan bila dibacakan ayat-ayatnya, zadathum imana, bertambahlah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Nah, artinya hati mereka lah yang bergetar gitu ya, dan bertambah keimanan. Tentu keimanan yang ada di dalam hati. Nah, itulah peran hati yang mendorong gitu ya, atau penggerak bagi amal. Al-muharriku bil a'mal. Itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Yang keempat, anu kahiji mah tadi mah atau al-ba'is atau adai satu. Yang kedua al-muhariku lil a'mal. Yang ketiga itu hati itu adalah ad-dafi anis syarri, penolak untuk berbuat jahat. Hati perannya yang ketiga adalah penolak untuk berbuat jahat. Sebab hati yang bersih akan mampu menolak berbagai bentuk kejahatan. Nah, karena kejahatan itu muncul dan timbul disebabkan pengaruh hati yang kotor, seperti sikap buas, kejam, dan tidak berperi kemanusiaan itu disebabkan hati yang kotor. Nah, ya, disebabkan hati yang kotor. Nah, sebaliknya kalau hati yang bersih, maka itu fungsinya atau perannya akan menolak segala bentuk kejahatan. Nah, seperti firman Allah yang berkaitan dengan khamar di Al-Maidah 90. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Sesungguhnya khamar, maisir, judi, ansab, berkorban untuk berhala, wal azlam, dan mengundi nasib dengan panah, semua itu rijsun, adalah termasuk perbuatan yang kotor, min amali syaiton, dan termasuk pekerjaan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah olehmu, la'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat keuntungan. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa perbuatan khamar, judi, yang kemudian berkorban untuk berhala serta mengundi nasib adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan yang harus dijauhi. Sebab perbuatan-perbuatan itu akan menimbulkan permusuhan, juga akan menimbulkan kebencian, dan akan melupakan diri untuk mengingat Allah, melupakan diri untuk melaksanakan sholat atau ibadah. Di ayat 91-nya Allah berfirman dengan pertanyaan, Fahal antum muntahun, apakah kamu mau berhenti dari perbuatan tersebut? Nah, harek itu wae, gitunya.
Nah, maka ketika ayat itu turun, Umar berkata, intahaina, intahaina. Ya Allah, kami akan berhenti, kami akan berhenti. Semua para sahabat sadar gitu, untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan tadi. Nah, sampai-sampai ada sahabat yang masih punya simpanan homer, namun air mah galonan simpanan homer. Nah, mereka membuangnya sampai-sampai solokan-solokan Madinah penuh dengan homer atau minuman keras. Nah, ceritanya dicatat oleh Imam Al-Bukhari. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah meridhoi kepadanya. Kuntu sakil qaumi fi manzili Abi Tolhata. Aku pengirim minuman keras di suatu kaum di rumahnya Abu Tolha. Nah, jadi Anas bin Malik itu adalah seorang kurir Homer, JNE. Nah, seorang kurir Homer. Wa kana khomruhum yauma idin al-fadiha. Dan Homer gitu ya, pada hari itu namanya al-fadih. Al-fadih. Nah, entah terbuat dari apa ya. Dukatina peyem, dukatina al-fadih ya namanya. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munadiyan yunadi. Kemudian Rasulullah memerintahkan penyeru untuk menyerukan. Dia memanggil sahabat yang biasa menyerukan. Nah, isi seruannya ala innal khamra qad hurimat. Ala inna khomro qad hurimat. Ingat, ingat bahwa arak itu telah diharamkan. Ya. Qala. Kemudian Anas melanjutkan, faqala li Abu Tolha. Abu Tolha berkata kepadaku, ukhruj fa ahrikha. Ya. Keluarlah dan tumpahkanlah. Ya. Ukhruj fa ahrikha. Keluarlah dan tumpahkan. Bahekeun. Fakharajat gitu. Fakharajtu, maka aku keluar. Faharaqtuha, kemudian aku menumpahkannya. Fajarat fi sikkakil Madinah, maka air Homer itu mengalir di selokan-selokan Madinah. Ya. Jadi ketika turun ayat yang mana melarang para sahabat meminum khamr, padahal khamr itu sudah menjadi kebiasaan, bahkan ready stock ya setiap hari gitu, di galonan gitu. Tetapi karena kekuatan iman yang ada dalam diri kaum muslimin, mereka pun tidak segan dan tidak ragu untuk melemparkan bahkan menumpahkannya ya. Nah, artinya bahkan ya, tidak ada satu negara pun yang mampu menumpaskan, menghapuskan minuman keras secepat dan seefektif Nabi Muhammad SAW. Nah, sebab contoh di Amerika saja, gitu ya, sudah puluhan tahun dengan berbagai hal, berbagai cara, motivasi, seminar, lokakarya, bahkan dengan pidana, gitu ya, minuman keras bukannya berkurang, bahkan malah menjadi-jadi dan menyebabkan kerusakan di berbagai lini atau sektor kehidupan. Nah, itu ya, bagaimana hati yang kuat dapat mencegah seseorang melakukan kejahatan. Ya, badai misalkan mau astagfirullah, gitu. emot gitu, bahwa harta yang dimakan disebabkan haram, bila tumbuh maka dagingnya akan dibakar oleh api neraka. Nah, ya. Nah, kemudian yang terakhir, peran hati itu adalah sebagai penenang dan penentram jiwa. Peran hati yang keempat adalah penenang dan penentram jiwa. Kadang manusia itu mengalami kegoncangan, keruwetan, kegalauan dalam hidupnya, atau kita istilahkan depresi atau stres.
Piraku orang beriman stres. Tepiraku, ya pasti, karena hati manusia itu suka berubah-ubah. Wajar ya Bu, kalau sedih, kalau balueng, wajar. Teman, yang salah itu jangan berlarut-larut dan jangan menimbulkan efek jahat atau efek jelek. Hingga ke dandan deui, kemudian tidak makan, itu yang tidak boleh. Kalau sedih itu biasa. Nabi saja ketika ditinggalkan Ibrahim, Nabi menangis. Itu Nabi, apalagi kita, wajar ya, menangis. Nah, sehingga orang-orang yang mengalami kerewetan, kegalauan itu hidupnya dihantui ketakutan dan kecemasan. Nah, dalam keadaan seperti itulah hati berfungsi sebagai penenang, ya, dan penentram jiwa, yaitu hati yang mana oleh Allah sebut sebagai hati yang la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Hati yang tidak dihantui dengan ketakutan yang berlebih-lebihan. Aya takutna? Aya, cuman tidak berlebih-lebihan. Wala yahzanun, dan hati yang tidak merasakan kesedihan yang berkepanjangan. Aya sedih, cuman tidak berkepanjangan. Move on gitu ya. Itu galau gitu. Nah, Allah menggambarkan orang yang menghadapi tekanan yang berat, ujian yang sangat menyesakkan dada. Justru hati-hati orang beriman ketika dalam kondisi itu, kul, kata Allah, katakanlah la yusibana, sekali-kali tidak akan menimpa kami illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi kami. Huwa maulana, Allah lah pelindung kami. Ya, saya teh sedih, saya teh sieun cemas, tapi la yusibana illa ma kataballah, bahwa apa yang terjadi pada diri saya semua itu telah Allah tetapkan. Dan huwa maulana, Allah lah yang melindungi saya. Nah, itu hati orang yang beriman. Jantan bisa ngubaran hati sorangan gitu, mengobati dirinya sendiri, sehingga tidak larut dan tidak tergerus oleh arus yang bernama kesedihan. Dan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Nah, misalkan kita biasa dikasih sesuatu oleh orang, maot gitu. Apakah itu mau dikasih harta, kasih sayang, ngantunkeun. Nah, maka itulah ya, kita tidak boleh berharap kepada makhluk, tidak boleh berharap bergantung kepada makhluk. Sebab Allah tidak pernah tidur, bahkan mengantuk pun tak pernah. Maka berharap dan berpangku tanganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang mukmin berkeyakinan bahwa tidak akan menimpa dirinya kecuali apa yang telah digariskan oleh Allah. Manusia punya rencana, tetapi Allah lah yang menentukan segalanya. Nah, kemudian di saat para sahabat di Madinah diteror ketika perang Ahzab. Ahzab itu perang koalisi, yaitu pasukan kafir Quraisy dengan pasukan atau kaum-kaum Arab gunung, yaitu Bani Gotofan, serta Yahudi yang akan membumi hanguskan kota Madinah. Nah, para sahabat menjawab dengan tenang, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Biarlah cukup bagi kami Allah, dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Tentu dengan ikhtiar ya. Itu berpangku tangan cicing di Masjid Nabawi, di Amar we gitu ya, mawon. Tetapi ikhtiar dan menyerahkan
segala bentuk ikhtiarnya itu diakhiri dengan tawakal. Atau dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang mukmin. Nah, simpuling sering tinggal di kondisi genting gawat kalem we gitu. Ya, orang-orang beriman. Kalem dan juga teu aya masalah. Mungkin itulah Allah menurunkan sakinah. Kalau yang terlihat ya, yang terlihat secara fisik. Tapi kalau urusan hati mah urusan Allah. Itu yang terlihat begitu tenang, santai. Padahal itu orang mah serius gitu. Kumaha. Nah, itulah Allah yang menurunkan ketenangan. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Walillahi junudus samawati wal ard, dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi. Wa kanallahu ala aliman hakimah, dan adalah Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Atau di ayat lain, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin. Id yubayyi'unaka tahtas syajarah, ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Bai'atur ridwan. Fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Fa'anzala sakinata alaihim, dan kami berikan kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa asabahum fathan qariba, dan kami memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Nah, ketika Nabi ingin pergi umroh, Nabi teh bermimpi ya, pergi umroh ke Mekah. Kemudian mengabarkan para sahabatnya gembira. Sesampainya di Hudaybiyah, orang Mekah melarang untuk masuk. Maka Nabi mengutus Utsman bin Affan untuk bernegosiasi. Tersiar kabar Utsman bin Affan terbunuh. Nah, maka Nabi membaiat para sahabatnya untuk siap berperang membela kematian Utsman. Bukan balas dendam ya, tapi itu teh bagian dari harga diri kaum muslimin gitu ya, membela saudara sesama muslim. Kan tadinya mau umroh gitu ya, berarti peralatannya sederhana, hanya membawa bedog gitu, golok yang mencit domba. Tapi Nabi membaiat para sahabat. Nah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada mereka dan menjanjikan kemenangan yang dekat, yaitu di tahun berikutnya, yaitu Fathu Mekah. Nah, ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah lah yang menurunkan ketenangan pada hati orang-orang yang beriman pada saat situasi yang mencekam, keadaan yang menegangkan, bahwa Allah menjanjikan akan meraih kemenangan pada waktu yang dekat. Makanya kalau ibu baca Sirah Nabawiyah, kalau tidak salah perang Badar atau perang Khandaq biasa. Ketika perang itu pasti Allah menidurkan kaum muslimin. Cina tunduk. Atau perang Khandaq mah para sahabat mah barobo, kaum kafir mah diterpa angin badai sehingga begadang atau lelesnya pas perang teh. Nah, seperti itu. Contoh sederhana. Teu pira ku tunduk. Tak si kuring mah kantos bade khutbah Jumat nurutan sedang. Tapi segar gitu. Nah, tanya nikmat Allah teh yang itu berupa kualitas tidur. Rup gitu lagi hitungan menit gitu. Tapi segarnya luar biasa. Nah, itulah ya, mudah bagi Allah untuk menguatkan dan memberikan ketenangan kepada hati orang mukmin. Demikian juga di saat mendapatkan berbagai ujian, kekurangan dan ujian kekurangan baik harta, jiwa ataupun makanan, orang-orang beriman akan mengatasi dengan ungkapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Nah, itulah senjata ampuh orang beriman dalam mengatasi kesulitan dan penderitaan, yaitu dengan hati yang tenang dan berserah diri kepada Allah bahwa apapun yang menimpa dirinya adalah ketentuan dari Allah dan siap untuk menerimanya. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, itulah 4 peran hati yang bisa kita perankan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hati sebagai pendorong, penggugah, juga hati sebagai penggerak, hati yang dapat mencegah kejahatan, kerusakan, kemaksiatan, juga hati yang dapat menenangkan dan menenteramkan jiwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan ketenangan dalam hati kita sehingga dapat istiqomah dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.